don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't get him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriani dengan NIM 240405501021. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi inklusi. Menurut Salamanca, pendidikan inklusif sebagai prinsip bahwa semua anak harus belajar bersama di sekolah reguler, terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, dan kondisi lainnya. Berdasarkan dari pernyataan Salamanca ini mengenai definisi inklusi, yaitu dia menekankan hak atas pendidikan semua anak, baik itu penyandang disabilitas atau hambatan intelektual serta anak yang memiliki bakat istimewa. Tujuan dari pernyataan ini yaitu untuk memerangi sikap diskriminatif. Selanjutnya ada kebijakan internasional. Yang pertama, hak setiap anak atas pendidikan tanpa diskriminasi. Kedua, pembelajaran bersama antar anak dan kebutuhan khusus dan anak tanpa kebutuhan khusus. Ketiga, penyediaan layanan dan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Keempat, adopsi prinsip inklusi dalam kebijakan pendidikan nasional untuk menjamin akses dan mutu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berdasarkan dari pernyataan kebijakan internasional, yaitu untuk mendapat dukungan dari berbagai kebijakan konvensi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang menyatakan hak atas pendidikan, dan Deklarasi dari Jomtien pada tahun 1990 tentang pendidikan untuk semua, dan berbagai standar serta aturan PBB terkait kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya ada kebijakan nasional, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan hak anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Keempat, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380 yang mewajibkan setiap kabupaten atau kota menyediakan minimal 4 sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif, SMA atau SMK. Berdasarkan dari pernyataan kebijakan nasional ini, dia menekankan bahwa penyediaan akses pendidikan inklusif di berbagai jenjang sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru dalam mengajar di sekolah inklusif, serta penyediaan fasilitas dan layanan mengajar di sekolah inklusif. Pendukung bagi peserta didik dan berkebutuhan khusus. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam implementasi di tingkat lokal, termasuk menetapkan sekolah penyelenggaraan pelatihan guru, serta pembangunan infrastruktur dan pembiayaan program pendidikan inklusif. Selanjutnya ada ragam disabilitas. Pertama, anak dengan gangguan fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak seperti anak tunadaksa, cerebral palsy, atau terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan dia lumpuh. Kedua, anak dengan gangguan sensorik, yaitu terganggunya salah satu panca indera, seperti anak yang mengalami hambatan dalam pendengaran, penglihatan, dan hambatan dalam berbicara. Ketiga, anak dengan gangguan intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir, seperti anak tunagrahita, anak berkesulitan belajar, anak ADHD, dan anak autisme. Dan ada juga itu yang keempat ada anak dengan gangguan mental, yaitu atau sikap sosial emosional anak. Biasanya anak seperti ini anak tunalaras.
Selanjutnya ada Index for Inclusion. Pertama ada dimensi budaya. Dalam membangun budaya inklusif dengan membentuk komunitas yang menerima keberagaman siswa, baik anak dengan penyandang disabilitas ataupun baik itu anak berkebutuhan khusus atau anak tanpa berkebutuhan khusus. Kedua, dimensi kebijakan yaitu mengembangkan dan menerapkan kebijakan inklusif yang lebih konkret. Ketiga, dimensi praktik, yaitu mengadaptasi praktik belajar agar memungkinkan siswa belajar bersama dengan dukungan penuh. Dalam dukungan belajar bersama dalam dukungan penuh itu yaitu anak berkebutuhan khusus dengan anak tanpa berkebutuhan khusus. Dalam pernyataan Index for Inclusion ini telah menjadi alat penting dalam mengembangkan sekolah inklusif untuk meningkatkan penerimaan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur yang belum memadai, dan stigma sosial yang masih ada. Berdasarkan dari definisi inklusi, kebijakan internasional, kebijakan nasional, keberagaman disabilitas, dan Index for Inclusion, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif harus berdasarkan pada prinsip hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada tahun 1994 dan berbagai deklarasi internasional, yaitu dari pernyataan Jomitien dan di Indonesia untuk mengupayakan untuk mewujudkan penerapan Index for Inclusion untuk memperkuat penerimaan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, stigma sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.